Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Sebab 7 kali orang benar jatuh, tapi tidak akan pernah tergeletak. Sebab Tuhan menopang dengan tangan kanannya. Ini yang kami percayai dalam setiap realita kehidupan kami Tuhan. Kami imani ini sebagai satu pengakuan iman kami. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Sebab Engkau Allah Immanuel yang ada bersama dengan kami. Berjalan dan tinggal di dalam kami. Menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap pujian penyembahan ini. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan hanya nama Tuhan yang disenangkan. Ibadah ini sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Bicara buat setiap kami Tuhan, sebab dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya yang bersih, hanya menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba adalah hamba yang tidak berguna, hambanya melakukan apa yang menjadi tugas hamba Tuhan. Selanjutnya rohmu bicara buat setiap anak-anak muda pada siang hari ini, sehingga waktu firman Tuhan ini dibentangkan dan diwartakan, kebenaran itu boleh termeter dalam kehidupan mereka. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat merenggut setiap firman-Mu, melainkan firman ini Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan pribadi demi pribadi. Di dalam nama Yesus yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya katakan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan kita. Minta lampunya bisa dinyalakan. Shalom semuanya. Shalom. Ya. Selalu saya bilang bahwa memang ibadah youth kita ini selalu menjadi ibadah yang rentan ya. Tapi percayalah bahwa sekalipun ibadah kita ini rentan, rawan ngantuk, rawan capek ya. Tapi kita harus tetap punya semangat untuk melayani Tuhan karena itulah yang bisa kita impartasikan buat jemaat. Karena kalau kita melayani ya apa kadarnya ala kadarnya, kita melayani dengan ya begitu aja ya. Jangan harap jemaat bisa begitu aja. Jadi di teens juga kita melatih teman-teman teens untuk WL dan singer. Jadi mereka juga baru pertama kali memimpin, apalagi kan kita ibadah teens sekarang dibuat secara format seperti youth saat ini liturginya. Ini lampunya masih mati ya, yang tengah. Jadi ya kita tahu lah karena masih pertama kali jadi anak-anak teens ya nyanyi cuma nyanyi gitu ya kan. Jadi nyanyi ada yang gini, singer gitu tadi. Tapi it's okay lah karena mereka masih belajar. Tapi si Jovan tadi kan yang WL bilang, ayo yang semangat. Ya saya bilang gimana kamu mau minta jemaatmu semangat. Kamu aja mimpin dengan loyo, kamu mimpin ya kan datanglah dan bertakhta gitu tadi. Makanya itu penting untuk kita bisa melayani Tuhan dengan semangat dalam keadaan apapun kita tetap semangat. Katakan amin. Yang siap mendengarkan benar firman Tuhan berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan kita. Sudah selesai PowerPoint saya. Hari ini kita akan belajar mengenai the essence of freedom. Minggu depan kita akan memperingati ke-79 HUT RI kita. HUT Republik Indonesia kita pastinya di bulan Agustus ini bulan yang spesial, selain itu bulan kelahiran saya, tapi ini juga bulan lahirnya bangsa Indonesia. Jadi bulan Agustus ini akan penuh dengan gegap gempita gitu. Dan akan ada tentunya diskonan kemerdekaan gitu. Mungkin teman-teman yang mengejar diskon kemerdekaan, bahkan kita juga dari tim marketing juga membuat sebuah trik marketing diskon kemerdekaan gitu. Jadi ada sale besar-besaran ya. Mungkin teman-teman yang sedang mengejar tersebut, ini kabar baik buat kita semuanya ya. Bahwa kita boleh menyambut kemerdekaan Indonesia ini dengan satu semangat baru. Kalau nanti tanggal 17 Agustus untuk pertama kalinya dan perdana upacara akan diadakan di ibu kota negara yang baru di Kalimantan sana. Jadi kalau saya lihat ya persiapannya gila amat gitu dan proses pembuatannya juga ya ada yang bilang bahwa harusnya itu kan bentuk Garuda ya yang belakangnya itu, tapi ada yang bilang kayak burung gagak gitu. Karena dari bentuk awalnya, desain awal dan desain akhirnya sebenarnya ada kalau teman-teman bisa lihat di Instagram ya ada banyak lah netizen yang tidak suka dengan program pemerintah. Mereka menganggap bahwa ini bukan Garuda tapi burung gagak yang sedang bungkuk gitu. Karena memang persiapannya cukup padat saudara. Persiapannya gak main-main, memang gila. Saya bilang pemerintahan Jokowi ini memang gila-gilaan. Dan ingin membuktikan bahwa semasa Hamin berapa nanti Oktober nanti beliau akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai presiden.
yang akan digantikan oleh Bapak Prabowo Subianto ya, yang tentu bukan pilihan saya juga. Tapi nggak apa-apa siapapun presidennya, kita berharap dia adalah Tuhan pilih. Ya kita lihat banyak anggaran yang dikeluarkan gitu. Bahkan untuk mendatangkan para tamu-tamu itu mereka sampai harus nyewa rental ini, Alphard, sewa Alphard. Sewa Alphard itu bahkan seluruh rental sekarang lagi naik berkali-kali lipat. Jadi Alphard yang cuman harganya paling cetel, notel gitu ya. Sekarang itu bisa harganya sampai 20 jutaan hanya karena perayaan yang besar-besaran ini. Dan memang sangat menghabiskan anggaran yang begitu besar sampai ketua KSP ke negara Jenderal Muldoko mengatakan bahwa memang buat negara, ya kan alasannya gitu, memang buat negara kok ya, kenapa kok nggak kita berikan yang terbaik, tapi dia bilang tetap ada batasan dan batasan tertentu. Nah biarlah kita berdoa kemerdekaan ini bukan cuma sebagai kemerdekaan yang hanya sekedar de jure atau secara hukum, karena kan kemerdekaan itu diakui dalam dua aspek, de jure and de facto. Ya teman-teman udah pernah belajar lah pelajaran de jure dan de facto ya. De jure berdasarkan hukum, de facto itu berdasarkan situasi atau kenyataan. Atau kalau de jure itu berdasarkan prinsip, tetapi kalau de facto itu berdasarkan praktisnya gitu. Kalau de jure itu sebenarnya ya perayaan kemerdekaan Indonesia kita itu enggak tanggal 17 teman-teman. Karena saya juga suka belajar sejarah, saya juga senang belajar politik dan sebagainya, saya ngikutin juga. Jadi memang secara aklamasi tanggal 17 itu diproklamirkan bahwa dengan ini dinyatakan bahwa Indonesia merdeka gitu. Secara de facto itu tanggal 17 Agustus. Tapi secara de jure tanggal 18 Agustusnya itu baru ditetapkan. Bahkan sebenarnya de jure itu kan menurut pengakuan dari hukum-hukum internasional. Negara-negara internasional, beberapa negara baru mengakui kemerdekaan Indonesia itu baru sekitar 1947-an gitu. Saya percaya di sini tidak ada yang hidup di zaman 1945 ya kan, tapi semuanya berjalan dengan baik. Perjalanan proses perjuangan para pahlawan kita. Nah hari ini kita belajar mengenai apa sih esensi dari kemerdekaan itu. Supaya kita ini gak cuma bilang ya merdeka, merdeka, merdeka gitu. Tidak. Tapi kita harus mengerti apa esensi dari sebuah kemerdekaan itu. Karena tanpa sebuah makna yang penting, tanpa kita mengerti sebuah arti dari sebuah kemerdekaan, maka kita akan cenderung hanya sekedar lip service gitu. Karena pertanyaannya apakah Indonesia sebetulnya benar-benar mengalami kemerdekaan? Tidak. Kalau kita mulai secara de facto, secara kenyataannya, secara keadaan sekitar kita. Itu kalau kita mau bilang secara kemerdekaan secara umum. Tapi kalau kita bicara secara kemerdekaan rohani, apakah setiap anak Tuhan yang telah menerima kemerdekaan atas karya penebusan Yesus di atas kayu salib, itu sudah menghidupi kemerdekaannya enggak? Atau kita cuma merasa ya sudahlah, saya diselamatkan is enough gitu ya kan. Yang penting saya selamat gitu. Kalau minggu kemarin khotbah dari ketua kita keren habis tuh, kebenaran tentang mengikut Yesus. Bagaimana kebenaran itu enggak mengenakan buat diri kita ketika kita mengikut Yesus ya kan. No turning back tuh. Nah apakah keputusan itu atau semua yang kita ketahui tentang kekristenan itu sudah kita hidupi belum? Supaya apa? Selalu saya bilang bahwa kalau kita tidak pernah mengerti untuk apa kita menjadi orang Kristen, maka ya kita akan menghidupi ya sebatasnya sebagai agama Kristen. KTP kita aja Kristen gitu. Tetapi kita tidak mengenal secara situasi, secara kenyataannya, de facto-nya gitu. Kalau secara de jure kita bilang kemerdekaan rohani sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Anda nggak perlu meragukan bahwa apakah Anda diselamatkan atau tidak. Komsel kemarin seru walaupun kita cuma berapa orang, 5 orang ya. Ini catatan buat teman-teman ya. Datang komsel, apalagi yang pelayanan nih, ya kan. Zaman saya dulu saya udah bilang yang pelayanan wajib ikut komsel, gitu. Karena di komsel kita itu bisa membahas lebih detail gitu ya kan. Bahkan bisa 2 SKS mas ya. Pembahasan itu kita bahas tentang apakah keselamatan itu sudah ditentukan dari awal apa bukan, mengenai predestinasi ya kan. Itu kita bahas. Nah Anda gak perlu meragukan diri Anda sudah diselamatkan atau tidak. Sebab Yesus sudah melakukan karyanya 2000 tahun yang lalu. Itu gak perlu diragukan. Tidak perlu Anda pertanyakan.
Yang perlu dipertanyakan begini, apakah keselamatan itu Anda terima dan Anda hidupi sehingga Anda kerjakan dalam kehidupan Anda sebagai orang Kristen. Karena jangan-jangan kita cuma merdeka secara kekristenan, secara kondisi jujur tadi, secara sejarah ya kita cuma sekedar diselamatkan gitu. Tapi kenyataannya secara de facto kita melihat bahwa banyak anak-anak Tuhan mulai apatis. Baik dalam gereja, baik dalam melayani, baik dalam mengikut Tuhan. Bahkan orang mengatakan bahwa ketika kita melayani Tuhan, apakah sebenarnya kita juga benar-benar merdeka enggak sih? Buat teman-teman yang juga full timer seperti Kak Evil, ya kan, ada Kak Yafet, juga ada Kak Melki, yang memberikan hidupnya sepenuhnya menjadi full timer untuk melayani Tuhan. Pertanyaannya apakah mereka sebetulnya benar-benar merdeka? Tidak. Orang kan bilang bahwa berarti kan mereka kehilangan masa muda. Saya pun juga sering dibilang seperti itu. Ketika masa muda saya melayani Tuhan, ketika saya sering dan aktif untuk melayani Tuhan sampai sekarang ini gitu. Orang akan bilang, apakah kamu tidak takut kehilangan masa mudamu? Pertanyaan itu muncul seolah-olah kita ini sedang terbelenggu. Seolah-olah kita melayani Tuhan itu sebagai satu beban. Seolah-olah kita melayani Tuhan itu dengan satu ikatan, satu paksaan, satu tekanan. Dan itu jangan sampai terjadi di youth kita loh. Melayani dengan sebuah paksaan, melayani dengan sebuah tekanan. Itu yang saya gak pernah suka sih. Melayani itu harus dengan sukarela gitu. Ya kan, dan kita belajar banyak hal dalam setiap kondisi pengalaman kita. Departemen Praise and Worship, saya bisa mengakui bahwa sekarang sudah semakin membaik gitu. Kalau dulu kita bisa lihat tuh, ya kan, zamannya Maxi masih jadi ketua youth. Kita ngerti itu, bagaimana berantemnya satu sama lain, ya kan, cari tim musik, ya kan. Hari ini kita bersyukur Mas Nathan juga bisa bergabung, bantu melayani dari eksternal, bisa melayani kita di dalam. Itu ada proses-proses yang terjadi, tapi bukan tanpa tekanan, bukan tanpa paksaan. Saya ngomong setiap hari latihan, hari Sabtu itu bukan sebuah paksaan kok. Anda bebas tidak latihan dan tidak latihan. Tapi kalau hari ini ibadat tidak berjalan dengan baik, ya berarti Anda yang dipersalahkan. Karena saya selalu bilang itu jadi garda terdepan. Makanya penting untuk ikut latihan. Mau sehebat apapun kalian, mau sepintar apapun kalian, latihan itu penting. Karena apa? Untuk membantu mensinkronkan semuanya. Terlepas dari teman-teman sibuk kerja dan ya kan kita bisa, kan saya sudah ada peraturannya kan Mas Yafet ya, Kak Yafet. Ada peraturan di situ tuh. Diharapkan ya kan, kalaupun nggak bisa izin. Ya kan, itu gunanya grup. Supaya apa? Kita saling koordinasi satu sama lain, tidak tunggu saling menunggu. Dan saya apresiasi itu Mas Nathan yang dari tim eksternal kita loh. Udah minggu lalu sebenarnya sudah bilang bahwa minggu ini datangnya mepet gitu. Makanya sangat disayangkan kenapa orang-orang yang di luar tuh justru malah bisa respect dengan pelayanan di tempat kita. Ayo kita juga harus lebih respect dengan pelayanan di tempat kita. Yang namanya cuma satu orang, iya kan. Tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan juga tanpa bayaran, iya kan. Itu harus jadi moto itu. Pelayanan di rumah sendiri kok. Iya kan? Jadi semangat melayani itu harus. Nah itu sebagai bukti bahwa apakah Anda benar-benar menghidupi kemerdekaan Anda. Karena arti kata kemerdekaan nanti kita akan belajar lebih dalam. Sebenarnya itu feel free. Jadi even kamu hari ini melayani Tuhan, waktu Anda di depan, Anda itu feel free, gak ada tekanan gitu. Gak ada yang mengintimidasi Anda gitu. Bahkan walaupun Vina yang mimpin WA seperti ini, tidak ada intimidasi dari yang lainnya. Karena apa? Kita terbuka, membuka kesempatan gitu. Nah pelayanan tuh harus feel free. Tidak ada beban, tidak ada paksaan. Walaupun kita punya beban untuk melayani, tapi itu bukan sebagai beban atau acuan, alasan untuk kita melayani Tuhan. Itu contoh yang paling sederhana ketika Anda dan saya benar-benar menghidupi sebuah kemerdekaan, teman-teman. Karena yang khotbah saya, jadi ayatnya juga diambil dari apa yang sudah dituliskan di satu, ya kan, 1 Peter chapter 2, ya kan, verse 16 gitu. Pakai bahasa Inggris gitu ya, karena ini bahasa Inggris semua gitu. Kapan gitu ya kok kita English service gitu ya kan. Gereja lain tuh sudah Mandarin service loh.
Iya kan C ya, gereja reform tuh udah Mandarin service. Ya kan. Saya pernah datang di satu gereja, itu gereja ini saya nggak perlu sebutkan karena pasti kalian tahu. Saya tuh nggak datang gereja di sini karena waktu itu saya outing tuh saya datang, saya mesti minggu ke gereja gitu. Karena kalau nggak ke gereja tuh kayak hampa terasa gitu ya kan. Hampa gitu, kalau nggak ke gereja tuh hampa gitu. Nggak harus di miracle juga sih. Waktu itu kan saya outing karena selesainya jam 3 jam 4 saya ngajak pacar saya di gereja lain gitu. Dan gereja itu saya nggak tahu ternyata pembicaranya orang Chinese. Jadi ngomongnya saya ngomong sama pacar saya. Yang aku ini dulu khotbah kok dulu film kungfu. Iya kan? Walaupun ada penerjemahnya loh. Tapi saya melihat itu seperti kayak lihat film kungfu gitu. Jadi kita hari ini the essence of freedom ya kan terambil dari 1 Peter ya kan chapter 2 verse 16. Nah penting karena apa? Ketika kita mengerti sebuah esensi itu ada kandungan senyawa loh. Kok hilang? Jangan dihilangin. Siapa Maxi? Ya kan? Kok kayaknya mau sabu-sasu gitu. Enggak. Jadi di dalam kata esensi atau makna itu memiliki unsur yang senyawa. Ada kandungan senyawa dalam ketika kita mengerti sebuah esensi. Senyawa yang apa? Saling mengikat satu sama lain. Jadi waktu kita belajar di essence of freedom, maka sebenarnya kita sudah belajar 3 hal. Zat yang senyawa dalam kata essence tadi, essence. Atau esensi tadi. Ada fungsi, ada orientasi, dan ada implementasi. Ini ketiga zat yang saling mengikat, yang memiliki satu kesenyawaan tuh dalam esensi. Kenapa? Sebab tanpa adanya sebuah esensi, maka terjadilah disfungsi yang berujung kepada disorientasi. Kalau kita nggak mengerti untuk apa sesuatu itu ada, maka yang ada itu akan mengalami namanya disfungsi. Dan ketika sesuatu itu menjadi disfungsi, otomatis itu akan menjadi disorientasi. Contoh. Menurut teman-teman, pisau itu diciptakan memang untuk menebang pohon tidak? Tidak, tapi bisa nggak? Bisa nggak pisau nebang pohon? Yakin nggak bisa? Saya bisa loh, pohon pisang tuh bisa nebang pohon. Ya kan pohon apapun. Walaupun pisau tidak diciptakan untuk menebang pohon, esensi itu tadi. Ketika kita tidak mengerti bahwa pisau itu tidak diciptakan untuk menebang pohon, maka yang dilakukan apa? Disfungsi tadi. Disfungsi itu bukan tidak berfungsi loh saudara. Disfungsi itu mengalami kelainan fungsi itu. Disfungsi itu mengalami satu kegagalan fungsi itu. Bukan berarti tidak berfungsi, ada kelihatannya berfungsi, tapi tidak berfungsi pada yang semestinya. Sehingga apa? Terjadinya disorientasi yang harusnya untuk motong sayur, yang harusnya bisa untuk motong yang lain, tetapi digunakan untuk apa? Menebang pohon. Sudah pasti disorientasi itu. Terlepas pada tujuan dan arahnya itu, bicara disorientasi. Dan jangan-jangan ketika kita hari ini menjadi orang Kristen, kita menerima kemerdekaan itu, Galatia pasal 5 ayat 1 itu sampai bilang gini, supaya apa? Kita itu sungguh-sungguh merdeka. Paulus menuliskan di kitab Galatia, itu pakai kata sungguh-sungguh, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, karena Kristus telah memerdekakan kita. Tanpa sebuah esensi dari kemerdekaan itu, kita akan menggunakan kemerdekaan itu dengan salah guna. Dengan apa? Disfungsi tadi. Terjadi disfungsi dari kemerdekaan kehidupan kita. Yang akhirnya apa? Kehidupan Anda dan saya akan terdisorientasi dari kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan ketika ada something happen yang buruk terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan-jangan memang kehidupan kita itu terdisorientasi itu. Dari kebenaran firman Tuhan. Yang membuat harusnya Anda dan saya feel free tadi. Tapi kita jadi orang yang under pressure. Yang punya tekanan, yang depressed, yang anxiety. Karena esensi itu bicara sebuah makna. Kata esensi dalam bahasa Latinnya itu menggunakan kata essentia yang artinya ada. Itu yang menggerakkan sebuah yang eksistensi itu. Dan keberadaan Anda dan saya itu diperlengkapi oleh yang namanya esensi tadi.
baru esensi itu menggerakkan seluruh antropologi kehidupan kita untuk menggerakkan pada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Makanya 1 Petrus 2 ayat 16 bunyinya seperti ini saudara. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Rasul Petrus menuliskan di dalam suratnya mengatakan apa? Di awal Rasul mengatakan apa? Hiduplah sebagai, live as ini satu subjek yang sebenarnya kita harus mengerti. Tapi kata hiduplah sekalipun itu mengandung kata imperatif atau kata perintah di dalamnya, sebenarnya ini bukan main subject atau subjek utama. Boleh multimedia bisa bantu tayangkan 1 Petrus 22 ayat 16. 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Jadi kata hiduplah di kalimat pertama itu bukan subjek utama. Ada akibat yang membuat subjek utama ini ditulis di ayat 16. Yaitu di ayat 13-nya. Kita bilang apa? Submitting and obeying to God. Kepada Tuhan. Sehingga waktu Anda memiliki sifat submission. Maka ayat 16 ini berlaku subjeknya. Hiduplah sebagai. Hiduplah selayaknya. Hiduplah sepertinya. Apa maksudnya? Bahwa ada satu predikat yang menunjukkan status duo kita. Yang menunjukkan apa? Identitas kita. Petrus sedang menunjukkan kepada saudara dan saya, ketika kemerdekaan itu Anda terima, maka harus Anda apa? Hiduplah. Sebagai baru orang merdeka. Tetapi banyak orang Kristen not live as a free man, tetapi live as a slavery. Sebagai budak dunia. Sebagai budak dari apa? Keinginan dirinya itu. Makanya penting kalimat pertama ketika kita belajar ayat ini, bahwa satu predikat yang Petrus tuliskan, satu kehidupan yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepada saudara dan saya, itu sebenarnya memberikan satu makna, kembali kepada PowerPoint saya. Memberikan satu makna kehidupan bahwa apa? Anugerah terbesar dalam hidup ini yaitu apa? Ya kehidupan saudara dan saya. Kalau hari ini orang berkata bahwa oh ya saya diberkati, lo itu bonus saudara. Kalau hari ini ada orang berkata oh saya sudah pergi ke luar negeri, itu bonus saudara. Tapi it's not the core, it's not intinya. Itu bukan intinya, it's not the essence. Esensi kemerdekaan Anda dan saya itu bukan supaya Anda diberkati saudara. Tetapi kemerdekaan esensi itu ketika apa? Ini tadi. Bahwa apa? Memberikan makna kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa saudara dan saya memiliki hak sepenuhnya. Tuhan ciptakan Anda sebagai manusia dengan free will. Kehendak bebas. Free will ini yang mengakibatkan kita, yang kita tadi disfungsi tadi, menyalahgunakan. Sehingga apa? Kita hidup di dalam dosa. Tetapi ketika kemerdekaan itu Allah berikan lewat karya penebusan Yesus atas kayu salib, itu diberikan apa? Status duo kita dikembalikan. Kita memiliki apa? Hak sepenuhnya atas diri Anda. Untuk apa? Menjalani kehidupan yang sudah bahkan telah Tuhan anugerahkan. Sekali lagi, tanpa sebuah paksaan. Jadi kalau hari ini orang bilang apakah saya selamat apa tidak? Loh, Tuhan itu tidak memaksa. Anda mau diselamatkan, welcome. Anda gak mau diselamatkan, ya alhamdulillah. Free, feel free. Gak ada paksaan. Jadi waktu Petrus mengucapkan subjek pertama, ini yang kadang kita gak sadar. Bahwa bukankah kehidupan yang Anda hari ini kita bisa bernafas. Saya tahu bahwa realita kehidupan kita memasuki life quarter crisis. Memasuki kehidupan yang ya sudah lagi bukan waktunya kita kongko-kongko nongkrong gitu ya kan. Waktunya kita sudah menginvestasikan untuk masa depan kita. Ada banyak orang mungkin dari teman-teman sudah memikirkan masa depan saya seperti apa. Kedepannya nanti akan seperti apa. Saya nanti depan dengan pasangan seperti apa. Kedepannya akan jadi seperti apa. Dalam realita yang menyulitkan itu, sadarkah Anda dan saya, sambil Anda memikirkan semua kerumitan hidup, Anda sendiri sedang menjalani kehidupan yang rumit itu. Dan that is the grace. That is about grace.
Because grace giving us the real freedom. Because grace bring us to the true freedom. Karena anugerah Tuhan itu loh yang membawa kemerdekaan yang sebenarnya. Orang kan pikir, oh iya kalau financial freedom pasti sudah bebas. Itu yang sering diagung-agungkan oleh dunia. Waktu kamu sukses before 30, wah keren banget ya kayaknya. Di dalam Alkitab gak ada patokan Anda harus sukses apa enggak. Jadi berkat iya saudara. Tapi itu bukan jadi polemik, tapi itu yang sering kita fokuskan dalam hidup ini. Tanpa kita lupa bahwa ada kehidupan-kehidupan yang sudah kita lewati, kita gak mensyukuri itu. Anda tahu kenapa kita pengkhotbah ditulis dengan banyak kata kesia-siaan. Karena Salomo sadar atas seluruh yang dia miliki, itu memang menyia-nyiakan kehidupannya. Tidak ada yang lebih sia-sia dari apa? Kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya. Jadi pesan saya apa? Tetaplah hidup saudara. Tetap hidup. Loh, ini penting loh, kelihatannya Anda ketawa. Tapi ada seseorang yang mau melakukan suicide atau bunuh diri. Kenapa orang bisa mudah dengan bunuh diri? Mengatakan bahwa hidup ini punya masalah. Sebab ini tadi loh. They are not knowing apa esensi kehidupan yang sebenarnya, makna kehidupan. Sadari betul yuk, syukuri bahwa waktu Anda bersyukur, sebenarnya kita sudah menjalani rahmat Tuhan. Ada lagunya kan tuh, dari hari ke hari. Rahmat Tuhan itu selalu baru dan tidak pernah terlambat. Alkitab menggambarkan dia seperti matahari yang tidak pernah terlambat untuk terbit. Yang selalu menyinari kehidupan saudara. Itu udah lebih dari cukup loh saudara. Ini memang gak ada ya. Suatu saat saya jalan-jalan nih sama teman-teman nih. Saya, Diki sama Adel dan juga pacar saya. Ke Pakuwon City Mall. Sebenarnya mau mengunjungi si Meme yang jual popcorn gitu. Bukan jual popcorn ya, sebenarnya tukar popcorn gitu. Dia tahu kayaknya kalau saya mau menceritakan dia jadi dia nggak datang ya. Jadi Meme lihat di YouTube ya. Waktu itu ya memang kita tidak terpikirkan karena kita pengen ke sana, kita makan lah, kita cari makan di sana. Terus keinget gitu, teringat oh ya Meme ada jual popcorn, dia jaga stand popcorn yang sebenarnya itu persyaratannya untuk dapat popcorn itu kita cuman tuker struk dengan nilai berapa 200.000 ya kan. Dan akhirnya kita berupaya untuk menghabiskan nopek jeng hari itu juga saudara. Anda tahu nopek jeng ya kan. Nopek jeng bagi orang 4 berarti berapa? 200 bagi 4 yang gombanan satu orang ya kan. Hari ini agak Chinese Inggris-Inggrisan ya saudara. Nah, 200 kita habiskan, lebih lah, 200 lebih ya, bener ya? Ya Ibu Juragan ini yang bayarin soalnya. Ibu Juragan yang bayarin, jadi habis 200, oke saya bilang, karena keburu sama si Diki sudah diuntel-untel struknya ya kan. Diuntel-untel tahu ya, Cemega ya, diuntel-untel. Apa ya? Enggak, bukan diuntel-untel kok dilipet-lipet. Diremas, ya. Diremas-remas gitu ya kan, diremas-remas sehingga tidak terbentuk struk yang bagus gitu ya kan. Jadi baru saya bilang loh jangan dibuang, itu kita bisa tukerin ke Meme sekaligus kita ya basa-basi gitulah jenguk ke dia gitu ya kan, datengin dia gitu. Bener saudara akhirnya ya semangat kita beli, kalau nggak salah itu hampir nopek lebih lah. Kita datang ke sana karena Meme juga nggak bilang apa-apa, kita pikir cuman buy struk saja. Jadi struk kita makan itu kita kasihkan ke Meme. Ya Meme bilang dengan pos, nggak bisa. Itu harus ditukarkan dulu ke bagian kayak resepsionis di mall tersebut, di Pakuwon City Mall situ. Harus ditukar ke situ baru nanti dikasih kayak semacam struk untuk pengambilan itu. Dan memang sudah ada kayak tulisan di situ, tukarkan struk Anda untuk mendapatkan popcorn. Jadi senilai cepek jing itu dapat 1 popcorn gitu, wes cepek jing gitu. Biasa bahasa Baliwerti yang ini kok. Jadi harga 100.000 itu harus
Harus 100.000 baru dapat satu. Setahu saya itu gitu ya. Tapi kok ternyata beda gitu karena kita cuma dapat satu popcorn. Waktu kita ke mbaknya gitu ya kan. Ya biasa resepsionis kan gak mungkin jelek ya orangnya, pasti cantik gitu. Kan cantik gitu ya kan, kita mbak ya sambil goda-godain dikit gitu ya kan. Mbak assalamualaikum gitu ya kan. Tuker mbak mau popcorn gitu ya kan. Kita kayak, tapi karena dia ngelihat struk kita itu kayak kita ambil di sampah, itu agak menghina kita berdua ya kan. Jadi dia gak percaya. Kalau kita habis makan sehabis no packaging itu gak percaya saudara. Ya kan. Dan memang saya juga mau gimana, karena bukan saya yang ngeluarin duit ya kan. Harus print, harus ditunjukin mutasinya ya. Bukti pembayaran lah. Bukti pembayaran kalau kamu sudah makan di situ loh. Kita ini makan Mbak, memang diremas-remas. Jadi dia pikir nota itu kita milih di sampah gitu loh, ya kan kasarannya tuh gitu loh. Jadi ya saya bisa membaca orang dengan mimik wajahnya hanya, wah orang ini meremehkan kita ya kan. Memang kita sendalan cepit gini ya kan. Ya memang akhirnya kita lari lagi dan itu lumayan saudara dari resepsionis itu ke ruang ya gak jauh-jauh banget lah ya kan. Tapi kan lumayan karena kita para cowok pejuang gitu ya kan. Yang cewek-cewek cuma bisa duduk diam gitu. Sampai di sana sudah mbaknya gak bilang apa-apa, cuman bukti pembayaran selesai kan. Bukti pembayaran selesai kita ke sana lagi. Bukti pembayaran ke sana mbaknya bilang loh sudah punya member PG card. Mateng, oh pemana mbak PG card itu apa PG card ya kan. Ya Pakuan Group Card di mana itu bisa diklaimkan ke sana loh. Kok gak bilang dari tadi waktu kita lari gitu ya kan. Ya singkat cerita kita sudah harus download. Ternyata kan gak harus pakai kartu fisik. Download. Kita download ternyata yang di-download PG card-nya lain lagi. Bukan PG card yang hitam, harus yang hitam katanya. Jadi kita di-prank bolak-balik gitu ya kan. Sebenarnya sudah merasa menyerah gitu. Hanya demi popcorn aja loh ya kan. Kita bisa beli popcorn sebenarnya. 200.000 aja kita bisa habiskan kok ya kan. Apalagi popcorn gitu. Tapi enggak, itu perjuangan kita ya kan. Saya sampai lari-lari sama Diki itu ya kan. Anda bisa ketawa-ketawa di situ. Anda cuma duduk diam. Tapi kita berlari-larian kian kemari hanya mengejar demi struk. Dan walaupun sebetulnya Meme itu baik hati saudara. Dia ingin memberikan popcorn itu secara gratis, secara free kepada kita. Tetapi nunggu mall tutup. Ya kayak orang susah ya, aku bilang gak usah lah. Nunggu mall tutup tuh 9:30 ya kan. Karena ya otomatis kan sisa lah ya kan, kelebihan gitu loh. Gak apa-apa nanti nunggu aku aja, tak kasih yang lebih banyak gitu. Enggak butuh lebih banyak saya. Gak ada inisiatif sama sekali gitu ya kan. Akhirnya kita lari sana, member kita sudah dulu ternyata salah. Tahu enggak, waduh mbak gimana mbak. Akhirnya itulah, by the mercy of God gitu ya kan. Kebelas kasihan, mbaknya mungkin udah kasihan ya, lihat saya sudah gendes seperti itu ya, lari sana lari sini. Ya udah gini aja mas gitu ya kan. Saya masih ingat tuh dengan senyum wajahnya. Udah mas ya, karena masnya mau ya, tak kasih satu aja ya, mau ya satu aja ya. Loh ini kan harusnya dapat 2 ya kan. Lah ya ini cuman gratisan loh ya kan. Gratisan minta lebih ya kan, ini kurang ajar memang. Ya udah, dapat kita akhirnya, dapat 1 itu. Saya tahu senengnya tuh gak main-main saudara, padahal demi popcorn 1 doang loh. Saya singkat cerita saya ngobrol berdua sama Diki. Saya ngomong gini, iya ya. Orang-orang ini gak tahu kadang ya. Banyak beberapa orang di luar kita itu melihat, oh iya ya enak ya. Jadi Peter tuh enak. Gitu setiap hari makan enak. Padahal gak tahu kalau dibayarin sana sini gitu ya. Nanti by the way nanti Marco graduation ya, kita pasti makan-makan juga kayaknya. Jadi Diki pun juga sama gitu. Karena ada orang yang bilang, wih enak ya jadi Peter loh. Bisa makan-makan ya loh. Mereka gak tahu proses kita hari ini. Bekerja setengah mati demi UMK ya kan, demi salary, demi insentif, demi yang lainnya. Mereka gak tahu. Mereka cuma lihat hasil kita, result kita. Wih enak terpampang di Instagram, selesai. Gitu. Gak ada yang tahu gitu proses. Saya juga ngomong sama Diki pun juga bilang iya. Tapi saya bilang ini loh, yang disebut kenikmatan hidup. Walaupun kita harus lari sana, lari sini. Kita harus bingung gimana. Tapi kita enjoy. Kita bisa senang, kita bisa cheerful, kita bisa happy hari itu. Gak ada sungut-sungutan, kita gak ada apa. Kita merasa happy bareng. Hari ini ayo, jangan sampai kita lupa dengan kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi Anda dan saya. Bahwa dengan Anda bisa bernafas,
Itu cukup buat Anda bisa mensyukuri dan bilang thanks God. Setiap Anda bangun pagi, Anda nggak tahu bagaimana perjuangan di rumah sakit yang mereka harus mendapatkan oksigen. Hari ini Anda bisa sebul ya kan. Untuk mendapatkan oksigen dengan sangat mudahnya. Maka hiduplah dengan apa? Rasa syukur dan nikmat itu. Sehingga apa? Kita menjalani kehidupan ini enggak dengan paksaan. Saya bekerja enggak dengan paksaan. Ya kan? Kita mencari sesuatu dalam kehidupan ini, kita bekerja keras, kita berupaya, capek ya kan. Walaupun harus kulaan sampai jam 1 malam, capek gitu. Tapi ya kita jalani dengan apa? Semangat. Kenapa? Kalau enggak ada uang ya kita enggak bisa happy ya kan. Bener. Gitu. Jadi enjoy your life. Itu yang Petrus mau bilang. Predikat itu penting. Kata dari hidup tadi. Nah yang menariknya ketika kita ngerti bahasa Latin dari kata essence itu essentia, yaitu artinya ada. Dalam filsafat itu disebutkan sebagai satu cabang ilmu mengenai ontologi. Ontologi itu bicara sesuatu hakikat. Jadi essensia itu atau esensi itu berarti memiliki arti adalah inti atau hakikat. Bahkan Plato itu bilang begini, itu satu kualitas dari kehidupan. Jadi kualitas kehidupan seseorang itu terlihat ketika dia bisa menghidupi esensi dalam hidupnya. Sebuah eksistensi disebut punya makna ketika dia ada esensi dalam hidupnya. Itu yang disebut ontologi. Ontologi itu ilmu tentang mempelajari tentang sebuah hakikat atau sebuah keberadaan. Jadi kemerdekaan itu enggak tiba-tiba Anda terima dapat selesai loh. Enggak loh saudara, ada proses. Ada satu buku referensi saya waktu mempersiapkan materi ini mengenai teologi kemerdekaan. Mungkin Mas Yafet atau teman-teman teologi tahu. Ada dua, teologi kemerdekaan dan teologi pembebasan. Yang teologi pembebasan ini dari Brasil yang sebenarnya juga dianggap punya ada kandungan-kandungan Karl Marx, quotes-quotesnya dia yang komunis itu. Ya, ateisme. Tetapi ada bagus satu buku, ini orang STFT juga. Martinus kalau nggak salah. Martinus orang Papua saudara. Dia buat buku itu bagus banget. Namanya buku teologi kemerdekaan. Kok pas saya lagi menyiapkan tentang kemerdekaan ini saudara. Saya baca memang waktu saya mempersiapkan tuh saya nggak cuma baca satu ayat. Saya baca beberapa referensi, beberapa jurnal dan saya kira ini bagus banget saudara. Walaupun ini dibuat oleh orang Indonesia loh. Oleh orang timur sana Papua. Bagus banget kenapa? Karena dia bahas di dalam disertasinya dia. Ini karena bahan disertasinya dia. Dia membahas tentang bagaimana perbudakan itu sudah dilakukan di zaman perjanjian lama. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara ontologi dari kemerdekaan itu, kita bicara inti, maka kita harus melihat sebuah sejarah bagaimana kemerdekaan itu dimulai. Kita melihat bahwa dari awal manusia itu jatuh di dalam dosa. Dan Roma 3 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga apa? Saya selalu bilang ini, manusia akan sulit untuk melawan dosa. Saya geger habis itu sama Yafet waktu itu di Komsel hanya untuk mengatakan ini. Apakah manusia dapat mengalahkan dosa apa tidak? Karena memang karena begini saudara, kita ini tidak kebal dengan dosa. Waktu saudara dan saya mengatakan saya sudah free man atau saya freedom, itu gak semerta-merta Anda sudah bebas dan kebal dengan dosa loh. Tidak saudara. Selama daging masih dikandung badan, Anda punya potensial untuk apa? Berbuat dosa. Nah kita mesti mengerti ontologi dari sebuah kemerdekaan itu. Bahwa dosa merajalela dalam kehidupan manusia, menjajah. Sehingga apa? Tanpa disadari manusia itu memenuhi keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu menjadi lifestyle dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan melakukan semua upaya dalam setiap hukum yang dia berikan, termasuk hukum Taurat. Kalau kita melihat di dalam Yakobus, ada satu hukum, kalau kita membaca dan meneliti hukum yang memerdekakan itu, maka kita tidak hidup seperti orang-orang di luar sana. Hukum apa yang memerdekakan saudara dan saya? Apakah hukum Taurat? Tidak. Karena Taurat justru memperhitungkan seluruh dosa yang Anda perbuat. Taurat tidak membuat Anda diselamatkan. Taurat justru memperhitungkan dosa Anda semakin tinggi kadarnya.
Maka apa upaya yang bisa diberikan manusia? Seluruh upaya usaha yang manusia kerjakan itu berakhir resultannya nol, nihil. Gak ada, gak bisa yang manusia lakukan. Makanya waktu dua minggu yang lalu saya membahas apa? Makanya visitasi Tuhan, dia datang ke dalam dunia ini untuk melakukan satu karya keselamatan itu. Untuk apa? Memerdekakan saudara dan saya dari apa? Belenggu dosa. Dari keterikatan dan kebelengguan atas dosa. Karena apa? Karena sangat mungkin. Tapi apakah lalu kita akan berpikir seperti ini? Ketika orang sudah rohani, ketika orang sudah benar-benar hidup di dalam Tuhan, apakah tidak mungkin tidak berbuat dosa? Jawabannya tetap masih mungkin. Daud yang sudah diurapi oleh Samuel, dia sangat mudah untuk bisa melakukan perzinahan dengan Bathsheba. Anda bisa tahu ya, bahwa the power dosa, kekuatan dosa itu sangat tidak terbatas membuat kita ini merasa lemah. Tapi ada satu good news bahwa hukum yang memerdekakan saudara dan saya itu bukan hukum Taurat yang memperhitungkan dosa. Tapi ini hukum kasih karunia. Melalui perantara Yesus Kristus, kalau hukum Taurat melalui perantara Nabi Musa, Yesus sebagai perantara atas perjanjian baru itu. Makanya Tuhan bilang gini, saat ini aku akan membuat sebuah perjanjian yang baru antara kamu dan kaummu. Jadi itu berlaku buat gereja hari ini. Kita tidak mengandung teologi diferensiasi. Oh Israel dan gereja Tuhan itu berbeda, tidak. Tetapi kita mengimani teologi perjanjian, the theology of covenant. Yang bicara soal apa? Janji untuk Israel itu juga janji yang berlaku buat saudara dan saya. Untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini. Sebagai gambaran untuk Israel yang akan nantinya juga akan menerima keselamatan yang paripurna. Tapi itu akan sejarah yang panjang saudara. Tapi terlebih daripada itu, ini yang harus saudara dan saya yakini. Bahwa hanya dan oleh kasih karunia Tuhan, Anda dan saya diselamatkan, katakan amin. Bukan karena usaha upaya Anda, amal ibadah, apapun pelayanan yang Anda lakukan, itu tidak mampu untuk menebus dosa Anda. Tetapi karena kasih karunia itu yang menyelamatkan saudara dan saya, memampukan kita untuk apa? Hidup di dalam sebagai orang yang merdeka. Itu sebabnya ketika kita mengerti esensinya apa tuh, maka kita tahu fungsi kemerdekaan itu apa. Karena tadi kan Petrus bilang gini, hiduplah sebagai orang yang merdeka dengan tidak menyalahgunakan kemerdekaan seperti orang lain. Kalau kita lihat di situ apa? Terjadi disfungsi saudara, disfungsional. Ini gambaran buat orang Israel yang menyalahgunakan kemerdekaan mereka. Kita kemarin di Komsel sudah membahas itu, kupas tuntas habis saudara. Di mana Israel itu punya privilege yang khusus. Kehebatan, kejeniusan, keberhasilan dia dalam perang saat ini. Itu bukan tidak terlepas dari janji Tuhan atas Israel. Bagaimana dia bisa memenangkan seluruh peperangan yang terjadi bahkan sampai hari ini. Kejeniusan dan keberhasilan, kecanggihan mereka tidak terlepas dari the providence of God. Pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka. Tapi Anda lihat, mereka gagal sebagai umat pilihan. Makanya Tuhan gantikan dengan Israel yang lain, dengan bejana yang lain, yaitu gereja Tuhan, yaitu Anda dan saya. Ketika orang Israel merasa menyalahgunakan kemerdekaan yang mereka miliki, sebab istilah modern kata kebebasan di situ, itu menggunakan sebagai libertas atau liberty. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, ya kan, ini kayaknya kita betul-betul baca bahasa Inggris saudara. Bahasa Inggrisnya ada dua. Waktu kita menuliskan kata kemerdekaan, liberty dan freedom. Tapi saya gak akan menjelaskan lebih dalam karena saya bukan guru sastra Inggris. Jadi kita bahas lebih dalam aja. Walaupun sebenarnya sama-sama diartikan bebas dan merdeka. Dipahami sebagai satu begini. Tidak adanya paksaan sesuatu yang terjadi secara spontan. Makanya saya selalu bilang dari awal. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak punya paksaan apapun. Dan itu ada prinsip dalam hidup saya. Saya tidak pernah mau diintervensi apapun. Saya pernah bincang-bincang sama Ko Budi ngopi berdua gitu ya kan. Ya, kalau kita laki-laki sejati itu kan ngopi saudara. Ngopi gitu. Bukan ngejus kayak Yafet. Ngopi saudara. Kita ngobrol gitu ya kan. Dari hati ke hati gitu. Ya saya ngobrol sama Ko Budi. Ko,
Saya punya prinsip dalam hidup ini gitu. Bahkan pengajaran teologi saya ini bukan diintervensi dari pengajaran mama saya yang sekalipun beliau hamba Tuhan. Saya menghormati mama saya. Tapi kalaupun ternyata ada pengajaran yang bagi saya itu terlalu kolot, saya nggak menerima itu. Karena apa? Karena nggak ada paksaan, terjadi secara spontan. Ya ini bukan spontan ya. Atau dua, sebuah kehendak yang lepas sampai melok aku. Yang lepas, bebas tanpa disetir, tanpa diintervensi oleh sesuatu. Sehingga di sini kadang bisa bebas untuk apa? Bertindak atau tidak bertindak. Memilih tindakan tertentu atau tindakan kebalikannya. Itu yang saya bilang, free will Tuhan kasih buat saudara dan saya untuk memutuskan ini benar atau enggak. Itu yang Tuhan kasih dalam kehidupan saudara. Sebab kita bukan robot yang cuma bergerak dibatasi dengan sebuah sistem. Tidak. Tuhan ciptakan dan taruh sistem free will dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam kehidupan manusia itu dengan free will. Untuk apa? Ada kebebasan tanpa paksaan. Kalau di dalam bahasa aslinya kata kemerdekaan itu menggunakan kata eleutheria. Eleutheria itu sebenarnya memiliki kebebasan yang artinya di dalam bahasa Latin itu libertas liberum arbitrium. Makanya kan ada muncul seperti kata libre arbitre. Itu bahasa Latinnya kehendak bebas gitu ya kan. Free will, libre arbitre. Jadi waktu saudara disebut freedom, maka harus free will itu harus ada. Menyangkut dalam kehidupan Anda. Sebab begini saudara, penting untuk saya bilang begini, karena apa? Dalam tradisi Buddha waktu itu, Buddha ketika dia melahirkan seorang anak, status anak tersebut budak apa bukan? Tetap budak, karena orang tuanya budak. Makanya istilah eleuteros itu tadi, itu menggunakan arti yang pertama, itu freeborn. Freeborn. Jadi bayi yang dikandung oleh seorang budak, itu dia punya hak bebas. Seharusnya. Tetapi menurut tradisi, dia budak. Dia tetap budak, saudara. Sehingga kalau kita mau mengerti kata eleutros atau eleutheria itu tadi, kebebasan yang memiliki kata libertas liberum itu tadi dalam bahasa Yunani, itu artinya bahwa tindakan yang dilakukan dengan sengaja, saudara. Dan itu menyangkut apa saja, saudara, kebebasan itu. Menyangkut tentang yang pertama tentang apa yang tergantung kepadaku. Jadi waktu kita ngomong eleuteros, berarti terserah saya. Ini kita mau mengerti dulu bahasa eleuteros. Yang kedua adalah selain apa yang tergantung pada saya, yaitu yang kedua adalah menuju kepada menimbang kepada satu keputusan yang cenderung dengan gampang kita memutuskan itu. Jadi kalau orang dilema sudah pasti dia gak freedom. Karena dia masih masih bingung dengan pikirannya dia gitu. Ya kan? Ada istilah free thinker, pemikir bebas adalah free dan yang lainnya gitu. Seolah-olah ini istilah modernnya gitu. Nah, disorot oleh salah satu teolog bahwa kata eleuteros itu punya muatan makna negatif sebenarnya, saudara. Yang tadi saya sebutkan itu. Bahwa yang berarti liberum arbitrium. Kehendak bebas, yang saya mau aja. Tergantung pada saya. Kalau tadi saya bilang hak sepenuhnya dikembalikan kepada Anda, berarti saudara dan saya itu punya yang disebut determinasi, keputusan. Determinasi itu keputusan, saudara. Kalau hari ini Anda nggak bisa memutuskan dan tidak bisa memberikan keputusan, bahkan tidak bisa membuat keputusan, sudah pasti Anda bukan manusia. Karena sifat eksistensi manusia adalah dia memiliki esensi. Salah satu dia punya esensi adalah itu tadi. Dia punya keputusan dan determinasi tadi. Keputusan yang dia buat, tindakan atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dia kerjakan, saudara. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat itu bukan kebebasan secara negatif, saudara. Kalau kita belajar dari katanya, memang bebas artinya memang sebebas-bebasnya. Gini, supaya saudara gak bingung, saya melihat muka-muka kebingungan ini. Gini, saya tuh dulu SMP itu pembaca Undang-Undang 1945. Ya kan? Jadi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan, nih awalnya nih.
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak dari segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kata penjajahan di sana dalam bentuk atau model atau dalam tindakan apapun, itu enggak boleh terjadi untuk membatalkan kemerdekaan Anda. Yang disebut sebagai elektoros tadi. Penjajahan dalam bentuk apapun, saudara. Termasuk dalam tekanan apapun. Makanya saya awali tadi, bagaimana Anda melayani Tuhan itu bukan dengan paksaan atau dengan tanpa tekanan. Anda datang di gereja sini, datang di alamat dan tempat yang tepat, itu bukan dengan paksaan, saudara. Amin. Amin. Muka-muka terpaksa, saudara. Jadi itu tadi. Karena sebenarnya yang mau penulis sebenarnya menerjemahkan dalam bahasa Yunaninya eleuteros itu bukan masalah negatif atau tidaknya, tapi ada satu kebebasan positif. Bahwa apa? Kita ini dikembalikan status duo kita yang tadi saya sudah sebutkan. Kita punya keputusan, kita punya andil untuk memutuskan itu, saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah kemerdekaan yang Tuhan berikan, ya kan, aletheria tadi itu atau alethereos tadi yang diberikan kepada saudara saya itu, lalu Anda merasa bahwa ya udah, ini kan hidup saya, semau-maunya saya kan, saya mau berbuat apa, itu hidup saya. Saya pernah mengalami hal tersebut, saudara, waktu saya minggat dari rumah, saudara. Saya selalu ngomong gini karena ya semua udah tahu lah ya kan, jadi ngapain harus ditutup-tutupi kan. Karena saya merasa bahwa saya bisa kok. Tanpa mama saya bisa. Selama ini saya pekerjaan gak pernah pakai koneksinya mama. Sekarang pakai ya kan, dan bertahan lama. Karena cuannya banyak, saudara. Gitu. Apakah itu yang dimaksud dengan orang yang merdeka? Kalau kita mengerti fungsi kemerdekaan ini sebenarnya, dalam free will dan determinasi yang Anda miliki itu, Anda punya keputusan untuk apa? Berorientasi pada satu ini. Makanya Petrus tadi bilang begini, hiduplah sebagai orang yang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Banyak orang menggunakan kata determinasi, banyak orang menggunakan atas kata determinasi, untuk menunjukkan arogansinya dia sebetulnya. Tapi sebenarnya dia sedang menyelubungi. Bahasa Inggrisnya itu bagus. Dia menutupi, cover up. Menutupi kejahatan yang dia punya. Seolah-olah dia merdeka, padahal tidak merdeka, saudara. Seolah-olah kelihatannya bebas, tapi sebenarnya tidak bebas. Nah, kemerdekaan dalam perspektif iman kekristenan itu bukan kemerdekaan yang liar. Bukan kemerdekaan yang tanpa aturan. Bukan kebebasan yang tidak bertujuan, saudara. Tapi punya tujuan, yaitu apa? Tetapi Petrus menuliskan di kalimat terakhir, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Yang mengorientasikan kehidupan kita sepenuhnya sebagai hamba. Itu menggambarkan apa? Kesetiaan yang hakiki atas kasih karunia yang saudara dan saya terima. Walaupun kita lihat kata eleutheria tadi itu dalam frasenya, arti kata eleutheria kalau kita mau bedah lebih dalam, itu mengatakan bahwa pergi kemanapun yang saya mau. Tapi saya bilang, kemerdekaan dalam perspektif kekristenan itu bukan apa yang saudara mau. Beranikah Anda dan saya hari ini berkata di dalam Tuhan, thanks Tuhan buat kemerdekaan yang Tuhan berikan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup saudara dan saya. Walaupun realita yang Anda hari ini hadapi tidak sesuai dengan apa yang Anda ekspektasikan. Ada kedaulatan Tuhan di dalamnya. Tetapi itu menunjukkan bahwa apa? Kita menghambakan diri kita sepenuhnya. Kelihatannya kontradiksi, saudara. Kata hamba itu menggunakan kata doulos. Slave, budak. Katanya bebas, tapi kok jadi budak? Katanya bebas, kok jadi hamba? Kan itu yang sering kita pakai istilah itu, hamba Tuhan. Saya berdiri atas nama hamba Tuhan. Jadi saya menghambakan diri saya sepenuhnya, seluruh orientasi hidup saya
kepada Tuhan. Orientasi itu bukan bicara pusat ya. Ini saya mau ajarin teman-teman, orientasi itu bukan bicara berpusat. Ya. Justru orientasi kita itu berpusat kepada apa? Orientasi itu bicara seluruh aspek kehidupan Anda, tujuan Anda. Itu harus dipusatkan, dikalibrasikan ke dalam kebenaran Injil yang saudara dan saya terima. Yang dimana saudara dan saya mendapatkan keselamatan itu. Karena kontras sekali ketika kita ngomong budak. Seolah-olah harusnya manusia yang bebas itu bisa pergi kemanapun dia mau tuh. Nah yang menariknya begini, di kitab Ulangan itu ada satu tradisi budak. Tapi sebelum saya cerita itu, ada satu teman yang selalu mengatakan itu yang saya ngomong di awal. Ya kan? Teman saya yang satunya pecandu alkohol, minum alkohol, suka minum gitu saudara. Tetapi dia bilang bahwa harusnya yang terikat itu kamu, bukan saya. Tapi dia mengatakan bahwa bagaimana Anda bisa bilang Anda tidak terikat? Bukan setiap hari Minggu, ini percakapan dua anak muda ya. Bukankah setiap hari Minggu Anda harus datang ke gereja? Anda harus bangun pagi, Anda harus datang dengan on time, Anda harus datang untuk melayani Tuhan. Satu hari penuh Anda harus melayani Tuhan. Bukankah Anda merasa tidak bebas? Jadi orang yang pecandu alkohol ini berupaya untuk menggambarkan dirinya, sebenarnya saya sudah bebas. Karena saya bisa melakukan apa yang saya mau. Tapi si muda yang rohani ini cuma bilang gini, terlihatnya saya yang terikat. Tapi saya mau tanya, waktu kamu gak minum alkohol gimana rasanya? Oh pusing saudara. Mumet. Stres. Kayaknya pengen yang nge-fly gitu. Karena kalau saya gak minum, saya pasti stres. Lalu anak muda yang rohani bilang, tepat. Seperti yang kamu bilang. Tanpa hal tersebut, ya kan, kamu gak bisa lepas. Tapi saya datang untuk melayani Tuhan setiap hari minggunya, itu bukan dengan paksaan atau dengan tekanan yang saya miliki atau saya terikat, tidak. Tapi saya memutuskan dengan determinasi saya, free will saya untuk saya melayani Tuhan. Berapa banyak orang mungkin bilang sama kita yang hari ini melayani Tuhan, masa muda kita habiskan hanya untuk melayani Tuhan. Bagi saya gak ada yang salah dengan hal itu. Karena sebetulnya kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan itu yaitu kita menghambakan diri kita sepenuhnya di dalam Tuhan. Sehingga biar kehendaknya yang jadi atas kita. Untuk menunjukkan kesetiaannya yang hakiki atas kasih karunia yang saudara dan saya terima. Yang sesungguhnya yang terikat adalah mereka yang tidak bisa terlepas dari kecanduan dan berbagai hal. Hari ini kita bisa bebas melayani Tuhan. Anda bisa putuskan dengan free will yang Anda miliki hari ini. Anda mau melayani Tuhan. Tapi pastikan waktu Anda putuskan untuk Anda melayani Tuhan. Seperti pesan ketua kita. Not turning back. Waktu Anda putuskan untuk ikut Tuhan hari ini. Waktu Anda putuskan untuk melayani Tuhan. Jangan pernah kembali saudara. Kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya. Itu sudah pernah dikhotbahkan oleh ketua kita Yafet. Sebelum dia jadi ketua ya kan. Bahkan lama dia sebelum dia khotbah, aku masih ingat. Dia pernah khotbah tentang anjing kembali kepada muntahnya. Babi kembali kepada kubangan. Itu beberapa dekade ketika Yafet akhirnya khotbah dan dia menunjukkan skillnya saudara. Dan saya bilang, saya dapat loh saudara. Saudara jangan bilang, oh Peter kayak gini gak pernah dapat rema. Saya dapat rema. Kenapa? Karena sorenya kita konseling. Saya ngomong sama Yafet dan dia tahu semuanya. Saya bilang sama Yafet, iya. Dulu saya melayani Tuhan itu sama. Saya melayani duniawi, saya juga melayani Tuhan. Itu bukan konsep kemerdekaan. Anda masih putuskan satu-satunya. Anda mau melayani Tuhan atau memberikan hidupmu hanya untuk dunia. Dan ketahui ketika Anda memberikan sesuatu pada sesuatu yang tidak kekal. Pengkhotbah bilang itu sebuah kesia-siaan. Tapi sebuah hal yang berharga dalam hidup ini ketika apa? Anda dan saya didapati Tuhan tetap berada dalam jalurnya.
en auto peripateo. Sehingga konklusi hari ini, siang hari ini, pemain musik bisa maju ke depan. Kemerdekaan yang sejati itu bukan kemerdekaan tanpa tujuan, melainkan menjalankan seluruh kehendaknya sampai titik darah penghabisan. Sekali lagi saya ulang, kemerdekaan yang sejati bukanlah kemerdekaan tanpa tujuan, melainkan menjalankan seluruh kehendaknya sampai titik darah penghabisan. Kalau kita lihat kemarin minggu lalu khotbah dari ketua kita, ada orang yang mengikut Tuhan sampai harus bertukar nyawa. Saudara dan saya nggak dituntut untuk itu, saudara. Tapi maukah kita benar-benar memiliki antusias yang lebih? Waktu saudara dan saya melayani Tuhan, waktu saudara dan saya mengikut Tuhan. Bukan karena oh ya pacar saya ada di gereja ini kok. Bukan karena oh ya saya dapat jadwal di gereja ini. Karena di gereja lain saya mungkin tidak ada jadwal. Atau mungkin karena sebuah keterpaksaan. Siang hari ini di Essence of Freedom mengajarkan saudara dan saya kemerdekaan yang sebenarnya. That it's only by His grace yang membawa saudara dan saya kepada kemerdekaan yang sebenarnya. Ada satu film, karena saya suka nonton film saudara. Film ini baru tayang tahun ini, beberapa bulan yang lalu. Kalau saudara bisa searching, saudara bisa searching dan saudara bisa lihat. Tapi jangan hari ini lihatnya ya, karena belum selesai ibadah. The Sound of Freedom. Mungkin ada yang tahu Sound of Freedom film ini. Film ini sangat bagus saudara. Film yang diperankan oleh aktor Jim Caviezel. Jim Caviezel ini pemeran dari pemain The Passion of the Christ. Dan dalam film itu memang kalau kita nggak benar-benar menghayati, Anda akan bosan dengan film itu. Film itu tentang anak-anak sebenarnya, penculian anak-anak, eksploitasi anak-anak yang dimana ditawari kerja, terus diculik dan sebagainya. Jim Caviezel sebagai penyelamat itu. Waktu Jim Caviezel menyamar, dia harus menyamar untuk masuk ke dalam golongan itu. Dan ketika dia menemui seluruh anak, ini based on true story saudara. Itu yang buat saya kagum. Ini based on true story kejadian ini. Dia menyelamatkan hampir berapa ribu anak yang dieksploitasi. Dan waktu dia menyamar dalam penyamaran itu anak-anak kecil itu dikumpulin. Semuanya. Diadakan pesta besar-besaran untuk memuaskan si hidung-hidung belang ini. Di situ dia mulai tergerak. Dia pengen mulai menyergap. Tapi ada temannya yang bilang tahan dulu, hold, tahan dulu. Ada waktunya nanti. Karena apa? Dia merasa iba kepada anak-anak yang akan dibuat untuk pemuasan hawa nafsu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, predator seksual. Singkat ceritanya, ketika dia dalam penyamarannya itu, dia melihat ketika sudah tidak pesta lagi, dia melihat sebuah kumpulan anak-anak yang ngumpul di situ. Satu nyanyian saudara. Makanya kenapa namanya The Sound of Freedom. Temennya bilang sama dia, kamu tahu enggak? Jadi lagunya itu cuma bergumam saudara. Anak-anak itu cuma bergumam. Karena dia anak-anak ini enggak punya keberanian untuk itu. Mereka cuma bergumam, tapi ada alunan melodis di situ. Harmonisasinya bagus. Tanpa ada instrumen musik di dalam film tersebut. Makanya kalau teman-teman gak menghayati akan merasa film apa ini. Tapi itu mengena dalam kehidupan Jim Caviezel ini. Dia tanya, anak-anak ini ngomong apa? Si temennya yang juga ikut nyamar itu dia cuma bilang gitu. Kamu tahu enggak yang mereka ngomongin itu apa? That's the sound of freedom. Itu lagu pujian kebebasan, kemenangan. Kenapa? Karena mereka merindukan untuk mereka pulang ke rumah mereka. Saya tahu apa yang mau saya tarik dari inti cerita ini. Saudara dan saya sudah diberikan sebuah kebebasan yang sepenuhnya. Tapi sorry ya, kita kadang masih setengah-setengah untuk Tuhan. Masih setengah-setengah untuk Tuhan. Ini juga berlaku buat saya, saudara. Berlaku untuk saya. Bukan untuk teman-teman. Berlaku untuk saya.
Kita masih setengah-setengah untuk ikut Tuhan. Padahal Dia rela datang ke atas dunia ini untuk membebaskan kita. Melalui pemberitaan Injil, keselamatan itu diterima oleh setiap kita yang hari ini mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita punya kebebasan itu, tidak seperti anak-anak itu. Siang hari ini, refleksikan dalam kehidupan kita masing-masing. Benar gak sih kita sudah bebas jadi orang? Sudahkah kita jadi orang yang merdeka? Atau hidup semau-maunya saya? Yang penting saya happy kok. Gak ada urusan orang mau bilang apa. Itu bukan cerminan orang Kristen. Tapi waktu hari ini Anda dimerdekakan, Petrus bilang, live as a slave of God. Hidup sebagai hamba Tuhan. Kita tutup mata. Biar Tuhan temukan hati hamba di ibadah siang hari ini, saudara.